Tuhan murka dan menimpakan 10 wabah dahsyat kepada Mesir. Wabah pertama adalah air sungai Nil yang berubah menjadi darah. Segala jenis ikan mati, dan sungai pun memancarkan bau busuk. Namun, para penasihat istana tak mampu berbuat apa-apa. Kemudian, berjuta-juta katak muncul dari sungai. Mereka membanjiri jalanan, pelataran, rumah-rumah, bahkan ranjang tempat tidur. Saat katak-katak itu mati, bangkainya dipenuhi belatung. Lalu berjuta-juta lalat bertebaran kemana-mana. Udara menjadi busuk dan beracun. Orang-orang mengurung diri di rumah, sementara yang memiliki luka di tubuhnya dihidupi lalat hingga kulit mereka membusuk, berbintil-bintil, dan bernanah. Bahkan istri Firaun pun tak luput dari penyakit itu. Sang Nabi Musa kemudian meninggalkan peringatan di tubuh seekor kuda. Jika Firaun tidak membebaskan para budak, hukuman berikutnya akan jauh lebih mengerikan. Firaun tak mengindahkannya, malah memperberat aturan perbudakan. Akibatnya, bangsa Yahudi mulai bergelimpangan di jalanan karena kelelahan dan kelaparan. Tuhan pun menghukum lagi, wabah melanda ternak, dan hewan-hewan pun mati berduyun. Seorang menteri mengusulkan untuk memohon kepada dewa-dewa, namun sia-sia. Lalu badai datang, hujan es batu besar menghujani langit, menghancurkan hasil panen. Kepanikan melanda, namun keadaan justru makin parah. Mesir diserbu kawanan belalang yang melahap segala yang dilewati. Kehilangan persediaan makanan dan hasil bumi, kerumunan orang lapar mulai menyerbu lumbung-lumbung. Seorang menteri mengusulkan membuka salah satu gudang, tetapi Ramses bukan hanya menolak, ia malah menghukum mati semua yang berusaha menyelundup masuk untuk mencuri makanan. Setelah itu, Musa datang dengan peringatan terakhir, namun Firaun kembali menolaknya. Musa menyampaikan penolakan itu kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman bahwa pada malam itu, semua anak sulung laki-laki akan mati. Untuk melindungi anak-anak Yahudi, Musa memerintahkan mereka mengoleskan darah domba di pintu rumah mereka. Ketika malam tiba, kota dipenuhi tangisan. Ribuan anak laki-laki sulung tewas, termasuk putra Firaun. Mengetahui bangsa Yahudi tidak terkena wabah, Ramses akhirnya berkata, "Pergilah." Musa mengumpulkan bangsa Yahudi, dan setelah 400 tahun diperbudak, mereka akhirnya meninggalkan Mesir. Firaun, setelah memakamkan anaknya, menjadi gila. Istrinya pun terguncang jiwanya, terus menggoyang buayan yang kosong. Kemudian Firaun bersama 4.000 prajuritnya mengejar Musa dan kaumnya. Musa tiba di tepi Laut Merah, lalu melemparkan tongkat ke air dan mulai berdoa. Tak lama kemudian laut terbelah, memperlihatkan tanah kering. Bangsa Yahudi berjalan melintas, lalu mulai berlari begitu melihat musuh mendekat. Pasukan Mesir dan Firaun menginjakan kaki di tanah itu. Sebuah kesalahan besar. Kilat menyambar di langit, dan air laut kembali menyatu. Pasukan Mesir berusaha melarikan diri, namun binasa. Musa pulang ke rumah tempat istri dan anaknya menunggu, dan bangsa Yahudi akhirnya meraih kebebasan mereka. Allahu Akbar, Allah.